Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi 'allamal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita muliakan segenap para guru, para panitia MPLS Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda rahimakumullah, dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Miftahul Huda yang mudah-mudahan diberikan kekuatan iman, Islam, dan keberkahan dalam belajar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa tatap muka walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dari acara ini. Salawat bermahkotakan salam, jangan lupa kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nantiasa menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah kita, sehingga kita semuanya insyaallah mendapatkan syafaatil uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Miftahul Huda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar, dalam proses menjadi pribadi-pribadi sukses dan manfaat, setidaknya diperlukan 5 hal untuk bisa menggapainya. Yang pertama, sebagai bekal kita dalam menempuh perjalanan belajar, yakni niat. Karena niat akan membedakan kualitas diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Hanya saja segala perbuatan tergantung niat. Perbuatan baik akan menjadi baik jika niatnya baik. Perbuatan baik menjadi buruk jika niatnya buruk. Perbuatan yang tergambar menjadi perbuatan dunia bernilai akhirat karena bagusnya niat. Perbuatan yang tampaknya akhirat menjadi perbuatan dunia karena jeleknya niat. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Berapa banyak perbuatan yang tergambar perbuatan dunia, wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Menjadi perbuatan akhirat karena bagusnya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid akhirah summa yasiru min a'mal dunya bi su'in niat. Dan berapa banyak perbuatan akhirat yang kayaknya akhirat tapi menjadi perbuatan dunia karena buruk niat. Jadi niat ini menentukan level, menentukan seberapa hebat amal kita, menentukan kualitas diri kita. Sebagai contoh sederhana saja, kita sholat niatnya karena Allah, insya Allah menjadi ibadah akhirat. Kita belajar niatnya karena mencari ridha Allah, insya Allah menjadi ibadah akhirat. Tapi kalau kita belajar niatnya apa? Belajar niatnya ingin
ingin bahwasanya ketemuan sama si doi, belajar ingin mengalahkan orang lain. Ini udah niat dunia ini. Nah, belajar yang berbuat akhirat menjadi perbuatan dunia karena niat yang salah. Atau juga kita ngobrol-ngobrol silaturahim, kongko-kongko sama teman. Niatnya apa? Buat belajar. Niatnya apa? Mencari ilmu. Maka kongko-kongko kita, silaturahim kita, mainnya kita karena niatnya belajar itu menjadi perbuatan akhirat. Jadi niat ini penting. Niat inilah satu yang fundament. Dikatakan dalam sebuah makalah ulama mengatakan bahwasanya Ibnu Mubarak dalam kitab Al-Jami' Al-Ulum wal Hikam dikatakan rubba amalin, berapa banyak amal sogirin yang kecil yu'azzimuhun niyah, menjadi besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin yusoggiruhun niyah, menjadi amal kecil karena niatnya yang salah. Penting niat. Yang kedua adalah bekal untuk kalian belajar di MTS Miftahul Huda ini. Yang kedua adalah sungguh-sungguh. Itu kunci dalam meraih ilmu. Ilmu adalah suatu hal yang mulia, suatu hal yang tinggi. Dikatakan dalam pepatah atau qaul para salaf dikatakan al-ilmu idza a'taitahu kullah a'taka ba'dah. Ilmu itu kalau kita gunakan potensi seluruh kemampuan kita, seluruhnya, maka ilmu akan memberikan kita hanya sebagian. Wa idza a'taitahu ba'dah lam yu'ti syai'an. Kalau kita ngeluarin separuhnya, maka ilmu tidak akan ngasih kita apa-apa. Jadi ilmu kita serius aja itu dapetnya cuma separuh. Apalagi kita kurang serius. Ayo sungguh-sungguh, ayo semangat, ayo pantang menyerah. Karena dalam belajar ini banyak cobaan, banyak rintangan, banyak hadangan yang kadang-kadang kita tidak hitung sebelumnya. Ternyata dia datang menghampiri kita. Cobaan, ujian, rintangan, mulai dari kondisi keluarga kita yang terkadang gak sesuai harapan, mulai dari kondisi sekolah, kadang-kadang teman-teman di sekolah kadang-kadang sering ngejahilin kadang-kadang ya. Mulai dari lingkungan kita mau jalan, kita dia bilang sok alim, sok rajin, sok baik, sok bagus. Ini ujian. Kita harus sungguh-sungguh. Karena kalau kita ngasih separuh kemampuan kita, ilmu gak ngasih apa-apa. Cuma satu pilihannya, maksimal. Man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dapat. Ya, kalau nggak sungguh-sungguh berarti kagak dapat. Nah, untuk menguji seberapa kuat kesungguhan kita, dikatakan oleh Imam Syafi'i, malam yaluk julla ta'allum sa'atan tajarru'a julal jahli tul hayati. Barang siapa yang enggak pernah merasakan kehinaan, tidak pernah merasakan penderitaan, tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya belajar, niscaya dia akan menanggung hinanya menjadi orang bodoh sepanjang hidupnya. Jadi jalan belajar adalah jalan terjal. Jalan belajar adalah jalan orang-orang sukses, namun tidak mudah dan tidak gampang. Kalau gampang semua orang sukses, kalau mudah semua orang berhasil. Justru disinilah ujian dari mana kesungguhan kita, ujian bagaimana kita merespon dan menanggapi lingkungan yang kadang kala tidak sesuai dengan harapan. Jadi yang pertama niat, yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiga teman. Ini penting ya, karena kita bergaul dengan banyak orang, bergaul dengan macam-macam tipe manusia, tipe-tipe sahabat. Ada yang rajin, ada yang rajin sekali, ada yang kurang rajin, ada yang malas, ada yang juga kadang-kadang yang merusak konsentrasi kita. Nah, teman itu akan mempengaruhi kita. Ya, kata Mahfuzat dikatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Terhadap person seseorang, terhadap seorang, jangan tanya dia siapa. Tanya temennya, tanya lingkungannya. Begitu. Karena apa? Karena fa'innal
Korina bil muqarini tadi. Karena bahasa teman itu ngajak. Kalau kata yang lain artinya su'ul khulqi yubdi. Akhlak buruk itu menular. Coba seleksi dan lebih pilih-pilih teman. Boleh berteman dengan yang nggak baik boleh. Tapi yang satu syarat, kita yang mempengaruhi. Tapi kalau kita belum kuat, kita yang terpengaruh, tinggalkan. Berikutnya adalah fa'in kana za syarrin ya pajanibhu surhatan. Kalau kita lihat teman kita ini buruk, cepat-cepat tinggalin. Karena dia akan mengajak kepada keburukan. Wa in kana za khairin faqarinhu yaqtadi. Kalau dia memang bagus, segera pepet terus, deketin terus. Karena yang begitu itu akan mengajak kepada kebaikan. Teman adalah mitra kita. Teman adalah sahabat dan lingkungan terdekat kita. Pilih dan seleksilah teman-teman ajak kepada kebaikan. Karena yang baik itu insya Allah mengajak kita kepada kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan juga kadang-kadang sulit menular. Ya, kadang-kadang. Tapi kalau teman buruk, pasti itu akan mempengaruhi paling tidak perilaku dan cara pikir kita. Itu yang nomor 3. Setelah yang pertama, niat. Yang kedua adalah sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah bagaimana kita berakhlak. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang hormat sama guru ya. Di zaman sekarang, di zaman semua serba penuh kemudahan, kita krisis akhlak. Banyak anak yang sekilas dia pintar dalam akademik, tapi lain pihak akhlaknya kurang baik. Bagi orang yang tidak punya akhlak, bagi orang yang kurang akhlak, dia boleh menjadi juara, dia boleh menjadi yang terbaik, tapi belum tentu menjadi orang yang berkah, belum tentu menjadi orang yang sukses dalam belajarnya. Ingat, sukses belajar bukan ditentukan oleh ranking kelas. Sukses belajar adalah seberapa manfaat ilmu yang kita punya. Jadi jaga akhlak kita sama guru, jaga adab kita sama guru, jaga adab kita sama lingkungan kita. Kata Imam Ali Sayyidina Rasulullah wajah mengatakan, ana abdun man allamani harfan wahidan. Saya ini sahaya bagi orang yang ngasih saya, belajarin saya, ngajarin saya satu huruf. Sahaya, tahu saya itu budak, boleh dijual, boleh merekain, boleh diperintah. Itu Imam Ali yang sudah begitu melegenda bahwasanya Imam Ali adalah Sayyidina Ali adalah babul ilmi, pintu ilmu pengetahuan. Itu begitu akhlaknya sama guru. Apa kita? Jadi jaga akhlak kita sama guru, akhlak kita sama lingkungan, akhlak kita sama yang lebih besar, akhlak kita sama teman sejawat. Dan terlebih pada guru dan orang tua. Karena itu adalah kunci sukses dalam hidup kita. Karena orang semua senang dengan orang rajin. Orang semua suka dengan orang pintar. Tapi mereka juga yang pasti suka semuanya dengan orang yang berakhlak mulia. Karena akhlak menjadikan dan indikator bahwasanya orang itu terhormat, orang itu punya pengetahuan. Anda boleh setinggi apapun posisi Anda, tapi kalau Anda tidak akhlak, itu Anda bukan siapa-siapa. Anda nothing. Yang terakhir ya adalah beramal. Kita amalkan ilmu kita yang kita punya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Sehebat dan sebesar apapun pohon, kalau dia tidak berbuah, dia menjadi kurang bernilai dan kurang berharga. Jadi amalkan yang kita punya ilmu sedikit, belajar amalin. Karena itu indikator bahwasanya kita itu punya ilmu. Kalau kita nggak punya amal, tidak punya produk, tidak punya karya, tidak punya asar bahwa kita belajar, itu kita dianggap bedanya dengan orang yang nggak belajar. Kata Ibnu Ruslan dalam matan Zubat dikatakan, fakullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Siapa orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, niscaya dia diazab sebelum para penyembah wasan. Apa wasan? Penyembah berhala. Bayangin, kita urut 1 prioritas diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita punya ilmu tapi kagak diamalin.
Kenapa sekarang banyak penurunan di mana-mana? Banyak orang gelar tinggi, banyak orang pengajian-pengajian, banyak orang yang sekolah-sekolah. Tapi banyak juga penjahatnya, banyak juga moralnya yang tidak beres karena mereka punya ilmu kagak diamalkan. Hilanglah keberkahan suatu lingkungan, hilanglah keberkahan satu kampung, hilanglah keberkahan satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara. Yang dokter banyak, profesor banyak, tapi kejahatan tidak kurang banyaknya. Kenapa sebabnya? Karena kurang amal. Yuk kita amalin yang kita bisa. Insya Allah anak-anakku sekalian, kalian akan menjadi pribadi-pribadi sukses dengan setidaknya mengingat 5 bekal untuk menjadi siswa-siswi sukses di masa yang akan datang. Yang pertama apa? Yang pertama, benerin niat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sungguh-sungguh. Yang ketiga apa? Yang ketiga, pilih teman. Yang keempat adalah akhlak, terkhusus kepada guru dan orang tua. Yang terakhir adalah bagaimana ilmu yang kita raih menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalian semua menjadi pribadi yang sukses di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Insya Allah kalau kita terus membawa bekal yang tadi kita sama-sama ikuti, insya Allah kesuksesan akan kita raih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma hdina ilal haqqi wa ila thoriqil mustaqim wa najina ya Allah min qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa hikna bis-shalihin. Mudah-mudahan kita semua meraih barokah. Dan jika ada salah, mohon dimaafkan. Itu murni dari kawaman saya. Jika ada kebenaran, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.